Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membuktikan ya, apakah benar yang dikatakan orang-orang ya, banyak YouTuber ya, bahkan YouTuber orang yang ngaku ahli kompor gas gitu ya. Mereka membuat video bahwa dengan merendam air panas ataupun menyiramkan air panas ke tabung gas LPG, maka itu bisa mengeluarkan gas-gas yang tersisa di dalam sini. Apakah benar? Nanti di sini akan kita buktikan. Jadi beberapa orang itu saya lihat subscribernya itu sudah ratusan ribu, bahkan ada yang hampir 1 juta ya kawan. Jadi kita akan buktikan dulu, baru setelah itu kita komentari ya. Jadi di salah satu video saya lihat katanya kalau ini disiram air panas ya, itu dia bisa mencairkan kristal-kristal gas ya. Jadi katanya gas itu kalau disimpan lama di dalam tabung itu bisa mengkristal. Nah, apakah benar? Nanti kita bahas ya. Sekarang kita akan buktikan dulu. Saya akan mengambil air panas. Baiklah kawan-kawan, bisa saksikan ya bahwa di sini tekanannya itu 0. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, perhatikan kalau nanti saya siram air panas ya. Jadi ini ada air panas 1 teko. Saya akan siramkan, perhatikan apakah terjadi kenaikan di meteran ini ya. Coba, bismillah. Perhatikan bahwa ini masih menunjukkan angka 0. Jadi paling kiri ini 0, paling kanan itu 5 ya. Oke, kita coba, bismillah. Baik, tadi kita udah nyoba 2 tabung kosong ya kawan. Tadi terus terang yang pertama ketika saya coba itu kok nggak naik ya, maka saya mengulang dengan tabung kosong yang kedua. Jadi ini saya dapat pinjaman dari tetangga karena beliau jualan gas ya, sehingga setelah kita coba 2 kali ternyata tetap ya nggak ada kenaikan tekanan di sini, di pressure gauge atau alat ukur tekanan. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa kalau tabung gas ini sudah habis ya kawan, kalian mau rendam air panas, mau siram air panas, ternyata tidak bisa membangkitkan kembali gas yang memang sudah habis ini gitu ya. Sehingga teori orang yang mengatakan ada gas-gas yang mengkristal di dalam sini, kemudian kalau kita siram kemudian dia mencair, kemudian menjadi gas kembali, itu ternyata omong kosong ya. Di sini tidak terbukti sama sekali. Nah, kemudian kalian mungkin bertanya-tanya, loh Pak, lalu yang di YouTube itu kok bisa Pak, waktu dituang air panas kok dia bisa naik gitu ya. Nah begini kawan-kawan, itu ada kemungkinan bahwa gas mereka yang ada di tabung mereka itu belum benar-benar habis ya. Nah di sini meteran gas ini atau pressure gas di sini, itu kan alat ukur yang ya bukan benar-benar akurat ya. Ini hanya indikator saja, hanya petunjuk ya kawan-kawan. Sama dengan kalau kalian punya sepeda motor atau mobil ya, alat petunjuk bensin itu kalau dia udah jatuh sampai E, itu sebetulnya di dalam tangki bensin kalian kan nggak benar-benar habis, masih ada sisanya ya.
Nah, benar-benar habis hingga kalau kalian sampai benar-benar mogok gitu, baru itu habis ya. Sama dengan ini ya, kawan. Meskipun dia kadang udah di titik nol ya, kalau kita pakai kadang itu masih ada, sehingga kita bisa pakai sampai benar-benar nggak nyala lagi apinya. Nah, disitulah bahwa gas benar-benar habis. Lalu kalau gas benar-benar habis, ya seperti yang kita coba tadi ya, ternyata kita tuangin air panas nggak keluar apapun ya. Sini tekanan nggak naik, di sini saya nyalakan pun nggak akan naik ya. Nah jadi kembali ya, jadi orang-orang yang buat video itu ya, karena ada kemungkinan sebetulnya gas mereka itu belum benar-benar habis, lalu mereka ingin buat konten ya, kemudian mereka tuangkan air panas ya. Nah karena memang gasnya belum benar-benar habis, maka terlihat naik tekanannya ya. Nah ketika terlihat naik tekanannya, kemudian mereka mengatakan bahwa lihat ini mulai berisi kembali, paling enggak setengah lumayan ya kan gitu. Nah itu sebetulnya bukan seperti itu yang terjadi ya kawan. Jadi apa yang terjadi ketika kalian menuangkan air panas ke tabung yang masih berisi sisa gas ya, sebetulnya gas di dalam itu dia ingin ekspansi ya kawan, tapi tidak bisa ya, sehingga akhirnya tekanannya lah yang naik gitu ya. Nah, apa sih ekspansi itu? Gas kalau kalian panaskan itu mengembang karena dia menjadi merenggang ya. Nah, sehingga karena dia tidak bisa merenggang, maka satu-satunya jalan dia adalah mendesak ya, mendesak tabung ini sehingga akhirnya tekanannya jadi naik gitu ya. Sebetulnya kalau kalian masih ingat dengan rumus gas ideal ketika kalian masih sekolah, mungkin SMP atau SMA ya. Rumusnya yaitu PV per T sama dengan konstan ya, teman-teman. Sebetulnya kita bisa memahami fenomena ini kalau kalian masih ingat dengan rumus tersebut ya. Jadi apa yang terjadi? Perhatikan rumus itu tadi ya, PV per T sama dengan konstan. Jadi kalau T naik, yaitu temperatur ya, ketika kita tuangkan air panas. Kalau T naik, maka agar persamaan ini menjadi benar, maka antara P dan V itu salah satu atau keduanya harus naik gitu ya. Nah dalam hal ini V itu adalah volume, yang mana volume tabung itu tidak mungkin berubah karena dia terbuat dari besi yang kaku ya. Sehingga satu-satunya jalan untuk agar rumus tersebut tetap valid, maka P-nya lah yang naik. Nah itulah yang terjadi ya. Ketika kita tuangkan air panas itu kita menaikkan T, maka di sini P-nya menjadi naik. Ya seperti itu ya kawan. Nah mungkin dari kalian ada yang bilang, loh Pak, saya praktekkan itu benar-benar kok Pak bisa menghemat gas gitu ya. Nah begini kawan ya, banyak orang itu yang terpengaruh oleh sugesti mereka sendiri. Apa itu? Ketika mereka melakukan sesuatu yang mereka anggap benar, itu biasanya perasaan mereka akan mendukung itu. Jadi kadang orang udah merendam dengan air panas ya, dia merasa dia akan lebih irit gitu. Akhirnya ketika dia masak, oh iya ya sekarang saya menjadi lebih jarang beli gas katanya gitu kan. Padahal itu hanya perasaan dia aja. Padahal ketika dia merendam dengan air panas, mungkin masaknya itu lebih berkurang kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, sehingga ya tentu saja kemudian beli gasnya jadi lebih jarang. Jadi itulah namanya pengaruh sugesti ya kawan. Nah justru ya kawan, penggunaan air panas untuk menyiram ataupun merendam justru itu akan merugikan kalian. Kenapa? Untuk bikin air panasnya sendiri kalian kan harus menyalakan kompor, yang mana konsumsi gas untuk memanaskan air itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kenaikan tekanan akibat kalian rendamkan tabung ini tadi. Nah pada akhirnya kalian mungkin kurang percaya dengan apa yang saya sampaikan di sini, karena di luar sana banyak orang yang bikin video yang justru sebaliknya, katanya mereka berhasil gitu ya. Sebetulnya ya kawan, tanpa kalian nonton saya pun coba kalian cari ya di Google ya, beberapa ilmuwan ya, salah satunya sih dari BRIN gitu ya, yang udah mengomentari tentang cara ini tadi memanaskan tabung ya. Sebetulnya mereka pun udah mengkonfirmasi bahwa itu adalah hoax ya, itu tidak benar gitu, sehingga justru merugikan ya, seperti yang tadi sudah saya uraikan di sini. Lalu bagaimana dengan YouTuber-YouTuber itu kok bisa gitu ya? Seperti tadi saya bilang, sebetulnya ya gas mereka itu belum benar-benar habis. Sengaja mereka ingin bikin konten ya yang sebetulnya justru menyesatkan ya kawan.
Nah, sehingga pada akhirnya dengan video ini mudah-mudahan kalian bertambah wawasan sehingga kedepannya ya tidak mudah percaya dengan apa yang ada di YouTube juga, karena memang banyak juga penipu yang beredar ya di YouTube ya kawan. Oh ya, sebelum video ini saya tutup ya kawan, kalian mungkin penasaran dengan regulator yang saya gunakan. Saya ini menggunakan regulator mereknya Destar ya kawan. Ini sudah pernah saya review sebelumnya dan saya sudah gunakan beberapa bulan atau mungkin udah setahun mungkin ya, dan tidak ada masalah sama sekali ya kawan. Nah, ini keistimewaannya apa? Ini ya, meskipun ya tabung kalian ya kadang-kadang di sini entah karetnya nggak cocok ya, atau di sini udah penyok-penyok sedikit gitu ya kawan. Kemudian ada orang yang ngakali terus dikasih karet ya, karet gelang gitu ya. Dengan regulator ini kalian nggak usah khawatir semua itu ya. Kenapa? Yang pertama ya, dia itu dilengkapi dengan karet di dalamnya ya kawan. Kalian silakan lihat review di video saya sebelumnya, nanti linknya akan saya sertakan di akhir video ya. Kalian bisa lihat di sini ada karet tambahan ya di sininya, sehingga meskipun di sini nggak ada karetnya pun kalian tetap aman bisa gunakan tanpa kebocoran ya. Kemudian yang kedua, biasanya kan kalian kalau masang itu cuman diceklek gitu ya. Nah, dengan ini itu diputar kayak gini ya kan. Jadi benar-benar kuat mencengkeramnya. Jadi kuat cengkeramannya gitu ya kan. Nah, kalau kalian ingin beli ya, saya sih bisanya ngasih link untuk pembelian online ya. Nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.